jumpa lagi dalam video pembelajaran IPA. Dalam video kali ini kita akan belajar tentang kalor dan perpindahan kalor. IPA kelas 7 semester 1. Kita akan bahas tentang pengaruh kalor terhadap suhu serta perubahan wujud, kalor jenis, kapasitas kalor, kalor lebur dan kalor uap, serta perpindahan kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain akibat perubahan suhu. Pengaruh kalor terhadap kenaikan suhu berkaitan dengan massa zat. Semakin banyak massa suatu benda, semakin besar pula kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhunya. Kalor jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu zat untuk menaikkan suhu 1 kg zat itu sebesar 1 derajat Celcius. Sementara kapasitas kalor yaitu banyaknya kalor yang diperlukan suatu zat untuk menaikkan suhu zat itu sebesar 1 derajat Celcius, sehingga dirumuskan C sama dengan Q per delta T, atau Q sama dengan C dikali delta T. Kalor dapat merubah wujud benda. Perhatikan segitiga perubahan wujud tersebut. Tanda panah merah menunjukkan perubahan wujud zat yang menyerap kalor atau membutuhkan kalor. Sementara panah biru menunjukkan perubahan wujud zat yang melepaskan kalor atau menghasilkan kalor. Berdasarkan diagram tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya mencair, menguap, dan menyublim merupakan perubahan wujud yang menyerap kalor. Sementara membeku, mengembun, serta mengkristal merupakan perubahan wujud yang melepaskan kalor. Selanjutnya adalah penguapan, yaitu perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Cara mempercepat penguapan diantaranya memanaskan zat cair, memperbesar luas permukaan zat, mengalirkan udara kering ke permukaan zat, serta mengurangi tekanan uap di permukaan zat cair. Besarnya kalor dirumuskan Q sama dengan M kali C kali delta T. Q menunjukkan kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, serta delta T adalah perubahan suhu. Selain itu, kalor juga dapat dirumuskan Q sama dengan C dikali delta T, Q sama dengan M dikali L, Q sama dengan M kali U, C sama dengan M dikali C. M menunjukkan massa, C besar menunjukkan kapasitas kalor, L merupakan kalor lebur, sementara U adalah kalor uap. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis airnya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius? Mari kita identifikasi besaran yang ada di soal. M-nya 2 kg, T1 20 derajat Celcius, T2 70 derajat Celcius, C-nya 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Rumusnya Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Angka-angkanya kita masukkan sehingga menghasilkan Q sama dengan 420.000 Joule atau 420 kJ. Ini berarti kalor yang diperlukan untuk menaikkan atau memanaskan 2 kg air adalah 420 kJ. Berikutnya kita akan membahas tentang asas Black. Bunyi asas Black adalah banyaknya kalor yang dilepas benda bersuhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima benda bersuhu lebih rendah. Sehingga dirumuskan Q lepas sama dengan Q terima, M1C1 dikalikan T1 min TA sama dengan M2C2 dikali TA min T2. TA adalah suhu akhir pencampuran. Berikutnya adalah cara perpindahan kalor. Kalor dapat berpindah secara konduksi, konveksi, serta radiasi. Perpindahan kalor melalui zat yang disertai perpindahan partikel zat tersebut disebut konveksi. Contohnya pada saat kita merebus air. Pada saat kita merebus air, bagian air yang panas adalah bagian bawah.
kemudian akan bergerak ke atas, sementara air yang dingin akan turun ke bawah sehingga terjadi perputaran yang akhirnya air semuanya akan panas. Contoh perpindahan kalor secara konveksi adalah terjadinya angin darat dan angin laut. Angin darat terjadi apabila udara berhembus dari darat ke laut, terjadi pada malam hari. Sementara angin laut adalah udara yang berhembus dari laut ke darat yang terjadi pada siang hari. Berikutnya adalah perpindahan kalor secara konduksi, yaitu perpindahan kalor melalui zat tanpa disertai dari perpindahan partikel zat tersebut. Contohnya pada saat kita memanaskan ujung logam, kita akan merasakan panas di ujung logam yang lainnya. Hal ini karena panas merambat dari ujung yang dipanaskan menuju ujung yang kita pegang. Yang ketiga adalah cara perpindahan kalor secara radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa melalui zat perantara. Contohnya pada saat kita di dekat unggun, kita akan merasakan panasnya tanpa harus menyentuh api tersebut. Contoh yang lain adalah sinar matahari yang sampai ke bumi. Kemudian pada saat kita menjemur baju, karena baju terkena sinar matahari, maka baju yang basah akan kering. Karena ada kalor yang dapat menyebabkan penguapan pada air yang terdapat pada baju yang basah. Nah, anak-anak, dapat kita simpulkan pada saat kita merebus air seperti gambar, ada 3 perpindahan kalor. Yang pertama konveksi terjadi di airnya. Kemudian konduksi, yaitu pada saat kita merasakan panas di gagang pancinya. Kemudian secara radiasi kita merasakan panas juga ketika berada di dekat apinya. Demikian video pembelajaran tentang kalor dan perpindahan kalor. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. See you next time.